Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Maulana. Saya berasal dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Oke, saya akan menjelaskan pengertiannya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah seluruh variasi makhluk hidup yang mencangkup perbedaan gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin stabil ekosistem, dan semakin besar manfaat bagi manusia. Oke, di sub yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati, dan yang pertama itu adalah keanekaragaman gen. Pengertian dari keanekaragaman gen adalah variasi gen atau sifat dalam suatu spesies makhluk hidup. Contohnya adalah mangga ada yang manis, asam, kecut, berukuran kecil, dan berukuran besar. Dan yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Pengertian dari keanekaragaman spesies adalah variasi antar spesies yang terdapat dalam satu ekosistem. Contohnya adalah di hujan tropis ada banyak spesies pohon, misalnya pohon jati, mahoni, dan meranti. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Pengertian dari keanekaragaman ekosistem adalah variasi ekosistem di suatu daerah akibat perbedaan faktor lingkungan seperti tanah, iklim, ketinggian, dan curah hujan. Contoh ekosistem di Indonesia itu ada ekosistem darat, yaitu hutan hujan tropis, hutan mangrove, padang rumput, dan pegunungan. Masuk ke subbab yang kedua, kita membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah manfaat ekonomi, seperti sumber pangan. Contohnya adalah padi, jagung, ikan, daging, sayur, dan buah. Kemudian ada sumber sandang seperti kapas yang berfungsi sebagai bahan kain, wol, juga sutra. Kemudian juga ada sumber papan seperti kayu jati, meranti, dan bambu. Kemudian yang kedua adalah manfaat keanekaragaman hayati dari segi ekologi. Yang pertama itu adalah menjaga keseimbangan ekosistem, kedua sebagai produsen oksigen, dan yang ketiga adalah penyerapan karbon dioksida yang mencegah pemanasan global. Dan yang ketiga adalah manfaat keanekaragaman hayati dari segi sosial budaya. Yang pertama itu sebagai simbol adat dan budaya. Yang kedua, ritual keagamaan. Dan yang ketiga adalah hiasan dan rekreasi. Contohnya adalah kebun raya, taman safari, dan juga wisata alam. Selain manfaat, ada juga ancaman bagi keanekaragaman hayati. Contohnya, yang pertama, penebangan hutan liar, yang kedua, pencemaran lingkungan, dan yang ketiga adalah perubahan iklim global. Untuk mencegah dan menghindari ancaman bagi keanekaragaman hayati tadi, kita bisa mencegahnya dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan limbah berbahaya dan penegakan hukum terhadap kerusakan alam. Kenapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati di bumi ini? Karena keanekaragaman hayati di bumi sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan ekosistem secara keseluruhan. Sayangnya, aktivitas ini seperti penebangan liar, perburuan ilegal, pencemaran lingkungan, dan alih fungsi lahan membuat biodiversitas semakin menurun. Maka dari itu, kita harus menjaga habitat aslinya seperti cagar alam yang wilayah khususnya bisa melindungi flora dan fauna endemik. Kemudian ada suaka marga satwa yang melindungi hewan langka dari perburuan. Dan yang terakhir, ada hutan lindung yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi, banjir, serta longsor. Kemudian ada upaya lain seperti penghijauan dan reboisasi yang bertujuan untuk mencegah erosi, longsor, banjir, serta menjaga kesuburan. Kemudian ada penghijauan yang biasanya dilakukan di perkotaan, seperti menanam pohon di taman kota, pekarangan rumah, pinggir jalan, yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Yang terakhir ada pengelolaan sumber daya alam secara bijak, seperti melakukan penebangan hutan dengan sistem tebang pilih, melakukan rotasi pertanian agar tanah tidak cepat rusak, dan menangkap ikan dengan alat ramah lingkungan, tidak menggunakan bom atau racun. Jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah aset paling penting bagi kelangsungan hidup manusia dan bumi. Menjaganya sama artinya dengan menjaga kehidupan generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.